Shalom keluarga Saat Teduh Bersama. Saya percaya Tuhan hari ini sanggup untuk menyelesaikan segala macam masalah dalam hidup kita. Tuhan membela setiap orang yang percaya kepadanya dan yang berserah. Ada banyak kesaksian mujizat, saya baca beberapa di antaranya untuk menguatkan iman Anda. Ini dari Sibat. Halo, Shalom Pastor Philip, saya bersyukur. Saat itu 2021 secara tidak sengaja saya dengarkan Saat Teduh Bersama dengan tema gadis-gadis bijaksana dan yang bodoh. Saat itu saya berkeyakinan yang lain. Saya merasa ada damai sejahtera di dalam Saat Teduh Bersama. Semenjak itu saya tidak pernah melewatkan dan rutin menonton dari 2021 sampai 2023. Singkat cerita, 26 Februari 2023 saya memutuskan baptis di GMS Jakarta. Saya ingin bersaksi bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Saat ini saya sedang merasa sangat depresi dan melihat Saat Teduh Bersama dengan tema pilihlah kehidupan, bukan bunuh diri. Saya sudah berkali-kali pernah coba bunuh diri, bahkan menyakiti diri sendiri. Hingga di akhir acara, pastor berkata, ada anak muda 20 tahun yang tinggal di Jakarta, dan dia sedang depresi. Sontak saya kaget karena merasa itu untuk saya. Thank you Jesus, you have saved me. Puji Tuhan. Please jangan bunuh diri ya, satupun di antara keluarga Saat Teduh. Ingatlah konsekuensinya sangat serius sekali, yaitu akhirat. Saya berdoa supaya apapun yang Anda dan saya alami, selama ada Tuhan, selalu ada jalan. Holy. Shalom Pastor Philip dan tim. Saya mau bersaksi tentang kesembuhan saya. Sejak bulan Desember lalu saya bergumul karena didiagnosa ada pembengkakan pada jantung dan dicurigai ada kebocoran serta hipertensi paru. Saya sangat takut dan khawatir jika harus ada proses pembedahan. Kakak saya jemaat setia Saat Teduh Bersama dan beliau selalu mengirimkan permohonan doa di kolom live chat untuk kesembuhan saya dan berkata bahwa saya pasti akan sembuh. Saya akhirnya ikut menonton program ini juga dan saya tumpang iman. Sekalipun bukan saya yang disebutkan Pastor Philip, tapi saya percaya saya juga akan menerima mujizat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Hasil pemeriksaan jantung saya baik, gak ada kebocoran dan hipertensi paru. Tidak ada yang mengkhawatirkan sehingga saya hanya perlu minum obat saja. Makasih Tuhan Yesus, makasih Pastor Philip dan tim Saat Teduh Bersama. Serta para pendoa di balik layar, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih dan senang sekali Anda sudah disembuhkan. Agnes Deborah. Shalom Pastor Philip Mantova dan tim, begitu bersuka citanya saya telah disembuhkan dari pesan Pastor Philip di Saat Teduh Bersama. 26 Februari 2025 yang berjudul buat apa semuanya dipikirin. Waktu Pastor Philip katakan ada seorang yang overthinking, itu adalah roh setan, sampai gak bisa tidur dan setiap saat gelisah. Itu saya juga sulit berkonsentrasi. Waktu mengimani nubuatan itu, seketika seperti ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya, dan saya pulih seketika. Seperti ada kesadaran baru, dan akhirnya mudah konsentrasi, dan kegelisahan yang berkepanjangan itu sebelumnya sekarang sudah pulih. Membuat saya sadar untuk apa semua itu dipikirkan. Saya percaya Tuhan Yesus sudah memulihkan. Makasih Pastor Philip dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Nah sekarang di antara keluarga Saat Teduh Bersama, giliran siapa yang akan memperoleh mujizatnya? Saya yakin kalau kita percaya, hati kita berdoa dan beriman pada Tuhan, sesuatu pasti akan terjadi. Ayo kita sisihkan, sampingkan, tinggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Kita masuk ke gerbangnya dengan puji-pujian sebab Yesus Tuhan adalah kekuatan kita dan mazmur kita. Haleluya. Beri kepada kami hati yang menyembah, yang berdoa, yang berserah penuh. Sebab ketika hati kami seperti itu, sungguh kami bisa merasakan hadirat-Mu. Tarik setiap hati yang jauh. Tidak boleh Tuhan kami jauh lagi. Hati kami harus mendekat ke hadirat-Mu. Makasih Tuhan, penuhi hati kami dengan Roh Kudus. Penuhi hidup kami. Dan juga penuhi pikiran kami sekarang dengan firman yang akan direnungkan. Bantu hamba-Mu menjabarkannya dengan simpel, sederhana, namun dengan jelas tegas. Urapi Tuhan, sembunyikan di balik salib Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya menyadari sesuatu. Selama saya melayani Tuhan dan melayani begitu banyak orang, ada beda perlakuan. Itu sungguhan. Meskipun tak seorang pun manusia yang diluputkan dari permasalahan. Dari masalah hidup,
dari ujian iman. Tapi saya melihat perbedaan perlakuan Tuhan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu sungguh loh. Alkitab mengatakan, aku akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Itu sungguhan. Apa yang membedakannya? Karena Allah itu melihat hati, ya hatilah bedanya. Saya akan jelaskan kepada Anda, hati seperti apa yang dibela oleh Tuhan, hati seperti apa yang tidak bisa terkalahkan, bahkan tidak bisa dikalahkan oleh keadaan. Mari kita sama-sama membuka ayatnya di Mazmur 57 ayat 1-9, beri judul Hati yang Dibela Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Musnahkan. Miktam dari Daud. Ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kalau Anda baca penjelasan ini masih ayat pertama, langsung kelihatan kan, bahkan orang benar, orang pilihan pun tidak luput dari persoalan. Ini adalah Mazmur Daud. Miktam itu artinya nyanyian Mazmurnya Daud. Lagu ini keluar dari pergumulan nyata dalam hidupnya. Waktu itu Daud lari dari pengejaran Saul. Dia diburu meskipun tidak bersalah. Dan dia masuk ke dalam goa. Kita semua tahu goa itu terkenal sekali, namanya Adulam. Dia lari karena tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dan dia juga tidak tahu harus lari kemana. Dan menurut lagu Jangan Memusnahkan. Berarti Daud memang sungguh-sungguh dalam bahaya. Beda dengan kita. Ujian kita kan hanyalah paling maksudnya belum sampai nyawa gitu maksud saya. Ujian hidup kita itu berupa tekanan hidup, kekhawatiran, kecemasan, dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercukupkan. Tapi Daud sudah lebih dari itu. Dia sungguh-sungguh mau dibunuh. Jadi kita tahu bahwa hati Daud itu dibentuk sama Tuhan selama di masa-masa susah. Nah kita baca dulu ayat 2-9, nanti saya bahas satu persatu ayat per ayat. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setianya dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya lah jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Kita sekarang tahu kan, Mazmur ini adalah Miktam Daud dalam masalah. Dia berada di dalam goa waktu dia menggubah lagu ini. Tahukah Mazmur itu nyanyian? Di ayat 2, saya melihat seorang warrior, seorang pahlawan yang benar-benar direndahkan hatinya serendah-rendah mungkin. Dia berkata, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Ini bukanlah rengekan seorang pengemis, dan Daud tidak bermental korban. Tapi ini suara jeritan hati seorang anak kepada papanya. "Pa, tolong pa, help me, bantu aku." Ini seruan seorang anak minta tolong kepada ayahnya. Seperti bayi yang menangis minta susu. Tak disangka seorang Daud yang gagah perkasa. Waktu Mazmur ini ditulis, ini sudah lewat masa-masa dia bunuh Goliat. Dia pernah dieluk-elukan, Saul aja bunuh 1000, Daud berlaksa-laksa. Ini orang gagah perkasa loh Daud. Single-handedly seorang diri dia bunuh seorang pahlawan Filistin. 3 meter tingginya dan dengan semua besi yang ada di badannya.
dan dia tumbangkan dengan mudah. Ini Daud yang sama yang pergi kemanapun juga menang perang. Dia pernah ada di dalam army atau di dalam tentaranya Saul. Tapi setelah itu kan kita tahu ceritanya Saul iri. Lalu Daud mulai dibully, lalu dia lari. Nah ini kejadiannya setelah Daud sudah punya banyak sekali achievement, dia sudah punya banyak sekali pencapaian-pencapaian militer. Kadang-kadang kita diizinkan sama Tuhan sampai ke penghujung tombak kita atau di ujung tali. Kita sungguh-sungguh semua sumber daya yang kita tahu sudah kita pakai semua dan tidak satu pun yang bisa menolong kita. Sometimes yang namanya hidup di dunia ini deg-degan itu begitu. Yang namanya ujian iman, tidak ada seorang pun anak Tuhan diluputkan. Tuhan itu izinkan kita masuk situasi di mana semua yang kita andalkan itu tidak bisa kita andalkan lagi. Tapi Tuhan sebenarnya sedang membentuk hati hambanya. Daud itu pada saat dia sudah tidak tahu whom to turn to, dia harus ke siapa. Dia datang ke Tuhan dan dia merendahkan hatinya. Saya ingin menunjukkan pada Anda ayat 2 ini adalah hati seorang pahlawan yang merendah. Dia merendahkan dirinya serendah-rendah mungkin. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku seperti seorang pengemis yang minta-minta. Seperti seorang beggar, seorang yang compang-camping berdiri di depan pintu, ketuk pintunya. Ada nasi, ada nasi. Dan Daud berkata, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Dia mengakui bahwa pertolongannya hanya datang dari Tuhan. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Waktu dia hadapi Goliat, dia tahu gak mungkin pertarungan ini seimbang. Dia tahu dia sudah kalah. Bahkan sebelum dia melangkahkan kaki ke medan perang di lembah itu. Ketika dia bunuh raksasa. Dia tahu bahwa Daud tidak mungkin punya kesempatan. Dia selalu andalkan Tuhan. Saya tidak berkata Tuhan itu izinkan kita masuk situasi ini supaya kita bertobat. Orang yang sudah mengandalkan Tuhan tetap akan mengalami ujian iman. Tapi kunci kemenangan Daud berikutnya tetap sama, yaitu bergantung pada Allah. Kepadamu jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku dapat perlindungan. Sampai berlalu penghancuran ini. Dulu kau lepaskan aku dari tangan Goliat. Karena kemenanganku kau lepaskan bangsaku dari tangan Filistin. Kalau engkau dulu melepaskan saya, sekarang pun penghancuran ini akan berlalu. Daud merendah di hadapan Tuhan, minta kuasanya. Daud merendahkan hati, minta Tuhan campur tangan sekali lagi. Minta intervensi ilahi. Dia berkata, Tuhan, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Perbedaannya orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan orang yang rendah diri. Orang yang minder adalah orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhannya tidak berhenti sampai merendah. Dia merendahkan hati demi supaya mengakui bahwa Allah yang sanggup menolongnya. Tidak berhenti pada dirinya. Sedangkan orang kalau merendah diri semata-mata alias minder, tidak percaya diri, ragu-ragu, bimbang hati, stop sampai dirinya. Aku nggak bisa. Lalu panik sendiri. Aku tidak mampu. Lalu setelah itu kita lari dari permasalahan kita. Bedanya tipis kayaknya rendah hati dan rendah diri. Rendah hati itu akhirnya pada Tuhan. Rendah diri itu berakhir pada dirinya, pada ketidakmampuannya. Orang yang merendah di hadapan Tuhan berakhir pada Tuhannya. Dia mengakui bahwa Tuhan akan menyanggupkannya. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Tapi to be fair ya, supaya adil ya. Menurut saya Daud kalau mau pakai kekuatannya sendiri, dia jauh lebih, dia bisa loh kalau mau. Daud ini bersama dengan orang-orang di Adulam ada 400 orang, itu semuanya orang-orang jagoan.
Nanti ketika suatu hari orang-orang itu jadi pahlawan Daud, mereka itu bisa pakai slingshot ya, bisa pakai ketapel itu, pakai kanan kiri sama-sama presisi. Ini orang-orang hebat semuanya, satu orang bisa bunuh 600 orang. Ini orang-orang jagoan. Kalau Daud dengan 400 tentara khususnya, dia lawan Saul, paling tidak ya, meskipun dia pasti mati ya, sana pasti berdarah-darah. Kalau dia mau pakai kekuatannya sendiri, menurut saya dia juga bisa. Jadi Daud merendah di hadapan Tuhan bukan karena dia tidak mampu sebagai manusia, tapi dia naik banding. Dia percaya kuasa Tuhan lebih tinggi. Dia tahu bahwa bergantung pada Tuhan itu jauh lebih bagus daripada bergantung pada kemampuannya. Hati yang dibela Tuhan itu kelihatan di ayat 2. Hati yang merendah. Mengapa Daud itu terus dibela? Karena dia itu humble. Dan terkadang dibutuhkan masalah yang super besar to humble a warrior. Untuk merendahkan hati seorang pahlawan. Daud itu hebat. Daud itu sangat-sangat hebat. Kalau Anda baca Simpson itu hebat. Satu orang bisa bunuh sekian. Di zaman Daud ada ratusan yang kayak gitu. Daud sendiri demikian. Pernah sekali Daud dengan salah satu orangnya namanya Eleazar bin Dodo mempertahankan ladang kacang merah itu. 2 orang itu punggung dengan punggung mempertahankan satu sawah. Sumber makanan Israel waktu itu. Dan dia hajar musuh itu sampai ratusan. Ya, sampai ratusan mungkin. Dan itu tidak masuk akal secara manusia. Daud itu gagah perkasa. Jadi, Daud merendah bukan karena dia tidak punya sumber daya. Daud merendah karena dia kenal Allahnya. Dia tahu kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, percuma semua tentara khususmu. Hati yang seperti ini yang berkenan kepada Allah ternyata, makanya dia dapat gelar a man after God's own heart, atau seorang yang berkenan di hati Tuhan. Karena orang ini paham banget gitu loh, hati Allahnya. Dia tahu bahwa supaya kita dibela, kita harus punya hati yang merendah. Dan Tuhan itu menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Mau tahu cara gimana untuk turn off, untuk mematikan pembelaan Allah atas kita atau penyertaannya? Gampang. Sombong saja. Langsung Tuhan hengkang. Tuhan tidak mau berurusan dengan orang itu. Coba kita lihat sih dengan sumber dayamu dan sumber dayaku, sejauh apa kita bisa lari di hidup ini. Hati yang merendah, catat itu. Ya, poin pertama itu. Hati yang merendah. Itu loh tipe hati yang dibela. Meskipun semua orang punya masalah. Tapi beda banget. Daniel pun dilempar ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dapur api. Kita itu gak luput dari pencobaan. Tapi outcome hasil akhirnya itu berbeda. Ada Tuhan dalam masalah mereka. Tuhan menyertai mereka. Allah bela. Tuhan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik itu sungguhan. Yang membedakan ternyata tahu gak apa? Tipe hati. Hati yang angkuh, Tuhan tentang. Tapi orang yang rendah hati, Tuhan tuntun. Hatimu dan hatiku seperti apa? Mari kita merendah di hadapan Tuhan Yesus. Coba kita lihat ayat yang ketiga, poin berikutnya ya. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku, berhenti di situ. Daud gak berhenti sampai merendah saja. Merendah lalu tidak berbuat apa-apa. Kita mesti berdoa. Aku berseru itu doa. Kadang-kadang doa yang paling berkuasa adalah saat kita berada di posisi bawah. Ketika doa berupa sebuah permintaan, di musim tertentu hidup ini dia berubah menjadi seruan. Doa yang biasa menjadi seruan hati ketika kita terhimpit dan terjepit. Aku berseru kepada Allah, I cry out. Ya, aku berteriak, gitulah. Doa itu bukan dinilai dari keras volumenya. Tapi kalau kita hatinya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita juga tidak bisa sembunyikan. Saya jadi ingat cerita tentang seorang wanita, lebih tepatnya ibunya Samuel, nabi itu yang mengurapi Daud dan Saul. Dia kan mandul, tapi dia dihina-hina oleh orang. Lalu dibilang orang yang terkutuk lah, apalah, gak punya anak lah.
Dia datang ke bait suci, bait Allah. Saking sungguh-sungguhnya berdoa, dia tidak sadari mulutnya komat kami. Tapi dia gak berani buka mulut. Gak mau rame gitu. Dan mungkin seorang wanita di zaman itu ya. Mungkin dia masuk ke dalam bait suci pun itu sembunyi-sembunyi. Mungkin dia bukan, mungkin dia tidak berhak doa di sana. Dia datang sendiri tanpa suaminya. Karena dia, ini doanya antara tuh dia dengan Allahnya, kepedihan hatinya. Sampai-sampai imam yang berjaga yaitu Imam Eli kira dia mabuk lagi. Kenapa jam segini kamu sudah mabuk? Saya bukan mabuk Bapak. Saya sedang berseru dari hati yang pedih. Tuhan beri aku momongan. Dikasih sama Tuhan. Samuel, nabi besar. Doa itu gak bisa pura-pura. Kalau kita itu lagi, hati kita lagi putus asa. Lagi desperado. Hati kita itu menjerit sama Tuhan. Pasti nampak kelihatan, gak mungkin doanya seperti orang doa makan gitu asal-asalan. Gak berarti doa makan asal-asalan. Tapi gak mungkin hanya di level itu saja. Pasti sungguh-sungguh. Gesture, gerak-gerik tubuh kita, kadang-kadang kita berlutut, ada orang menangis, jangan kau hakimi mereka yang sungguh-sungguh. Ada orang yang teriak, Tuhan, Tuhan tolong. Itu jeritan hati. The best we can do, yang terbaik kalau kita lihat teman kita begitu adalah menangislah dengan orang yang menangis. Berdoalah bersama dengan mereka. Itu akan sangat menguatkan orang-orang itu. Hari itu Daud terjepit. Dan dia berseru pada Allah yang Maha Tinggi. Saya bayangkan di Gua Adulam itu ada gua-gua lagi di dalamnya. Kan itu banyak gua-gua. Saya pernah ke sana soalnya. Waktu kami mengunjungi tanah Israel. Memang tempat itu seperti ada bukitnya. Itu ada lekukan-lekukan dalam. Saya yakin Daud masuk ke satu goa itu dan dia memutuskan. Aku mau berdoa di depan Tuhan. Sampai terjadi kelepasan di dalam jiwaku. Dan dia berdoa tidak berhenti sampai dia meyakini bahwa Allah akan menyelesaikannya baginya. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Aku tidak akan keluar dari pintu ruang doaku sebelum aku menerima kesaksian iman bahwa masalahku udah selesai di kaki Tuhan. Belum selesai sih, dia keluar masih harus melarikan diri. Dia keluar dari gua itu harus hati-hati. Musuh masih mengintai, Saul mau tahu dia di mana, Saul hendak membinasakannya. Tetapi di dalam dirinya, dalam spiritnya, dalam rohnya, dia tahu dia sudah menang. Hati seperti apa sih yang dibela Tuhan? Hati yang berdoa. Hati yang menjerit kepada Tuhan. Beda loh, benar. Orang yang berdoa dengan enggak itu beda. Bedanya bukan pada apakah orang itu dapat masalah. Saya janji selama Anda dan saya hidup, termasuk saya sendiri, kita semua pasti gonta-ganti ngalami masalah ini dan itu. Masalah silih berganti. Tapi hati yang berdoa tidak akan pernah hidup orang itu dikalahkan dengan masalahnya. Allah akan menyelesaikannya baginya. Miliki kebiasaan untuk berdoa. Jangan hanya waktu kita kepepet, waktu kita terjepit. Doa itu nafas hidup kita, nafas iman. Doa waktu kita ada kebutuhan, doa waktu kita ada kebutuhan. Dan waktu kita benar-benar terjepit dan sungguh-sungguh berada di titik terbawah, hal pertama yang kau dan aku harus lakukan dan hal terakhir adalah doa. Hati yang berdoa itu memang mengundang tangan Tuhan. Hati yang berdoa itu memang menarik hadirat Allah. Hati yang berdoa itu tidak akan luput dari campur tangan Allahnya. Kita lihat ayat yang keempat. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Perhatikan kata kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Seperti yang Anda garis bawah, saya minta Anda garis bawahi tadi, yaitu kata kiranya 2 kali diulang. Kata kiranya itu bukan semoga ya. Kalau semoga itu 50-50 atau nggak tentu terjadi. Semoga itu adalah sifatnya angan-angan. Ini bukan. Kiranya itu bukan angan-angan. Kiranya itu bukan semoga. Kiranya itu pengharapan yang pasti. Waktu dia berkata kiranya itu berarti Daud hatinya berharap sama Tuhan.
Seperti ini yang dibela sama Roh Kudus, hati yang berharap pada firman. Makanya jangan hanya doa saja lalu selesai. Setelah berseru-seru kita capek sendiri. Setelah berseru langsung harus diisi. Buka Alkitab, jangan kita malas, dilarang malas baca Alkitab. Isi dengan yang namanya bensin ilahi. Kiranya, jadi kita tahu kita harus, apa yang harus kita harapkan. Hati yang berharap tidak akan mengecewakan, Roma 5, pengharapan tidak mengecewakan, kita diselamatkan oleh pengharapan. Iman memang membawa kita ke sorga, oleh iman kita diselamatkan. Tapi apa maksudnya kita diselamatkan oleh pengharapan? Tapi hidup di dunia ini, kalau kita tidak punya hope lagi, kita tidak punya pengharapan lagi, orang bisa loh berbuat sesuatu yang bodoh seperti bunuh diri. Ketika kita tidak punya pengharapan lagi, orang cemas dan panik dan kehilangan pegangan. Disitulah masuk semua penyakit mental. Ya, segala sesuatu yang mengganggu kita secara emosional. Dan yang betul-betul disrupting atau betul-betul yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Kita harus mulai minum obat penenang yang tidak menyembuhkan. Kata kiranya itu menunjuk kepada hati yang berharap. Hati yang berharap itu nggak kosongan. Hati yang berharap itu terisi penuh. Isilah hatimu dan pikiranmu dengan firman. Supaya kita tahu bagaimana harus berharap pada Tuhan. Sehingga hati kita itu punya pelita harapan. Dan kita punya pelita pada kaki, terang pada jalan. I know how to hope. Kita harus keep hoping, kita selalu berharap kepada Tuhan. Orang yang putus asa itu yang paling kasihan sebenarnya. Aduh kenapa keluargaku begini, aduh kenapa pekerjaanku begini. Kalau dia gak bisa melihat lagi di depan ada titik terang. Semuanya gelap gulita, itu bahaya orang seperti itu. Depresi pun akan tiba. Kiranya itu bukan semoga. Kiranya adalah jenis hati yang berharap. Put your hope in God. Berharaplah pada Tuhan. Sekali lagi kukatakan, ini saya mengutip kitab Mazmur. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Berharaplah kepada Tuhanmu. Ayat 5. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Jadi ingat Daniel nih. Daniel pun orang sesaleh itu pun masuk lubang singa. Siap-siap ya, pasang seat belt atau sabuk pengaman, kita semua pasti akan mengalami permasalahan. Jangan takut. Karena nanti kita baca kunci berikutnya. Karena orang yang percaya pada Tuhan punya iman. Lihat ya, aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, lidahnya laksana pedang tajam. Iman itu tidak menyangkali musuh. Oh enggak. Diberitahu, oke, divonis penyakit tertentu, misalnya, oh Anda ada kanker. Enggak, lalu marah-marah pada dokter. Dokter bohong, loh nggak bisa. Kalau memang itu fakta, terima dulu. Lalu kita bawa dalam doa. Dan kita beriman sama Tuhan. Dalam hal ini, Daud menggambarkan musuh yang dia hadapi itu seperti singa yang suka menerkam anak manusia dan sukses lagi, selalu berhasil. Giginya laksana tombak, lidahnya seperti pedang tajam. Mengakses atau mensurvei kekuatan musuh dan dia berkata, musuhku kuat banget, kuat sekali. Tapi iman sekali lagi tidak berhenti melihat permasalahan itu. Iman itu akan step 2, langkah berikutnya. Dia akan melihat kemampuan Tuhan di atas masalahnya. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Jangankan di atas masalahku. Langit pun Tuhan atasi. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Dengan kata lain, Tuhan, aku persilahkan. Welcome Tuhan, aku sambut. Tuhan, permuliakan dirimu di atas masalahku. Saya sekarang ngerti kenapa Daud itu keturunan Abraham. Bapak iman. Bapak orang beriman. Daud itu beriman sama Tuhan. Hal yang terburuk yang bisa terjadi selain kita kehilangan keharapan adalah kita kehilangan iman. Sudah gak beriman lagi. Benar-benar kita sudah gak percaya. Yang kita percayai malah sebaliknya. Kita percaya Tuhan sudah gak mampu tolong kita. Ini sudah beyond God. Ini sudah di luar kemampuan Tuhan. Sebenarnya loh ya. Lawan kata iman juga iman. Tapi iman pada setan. Waktu kita tidak beriman pada Tuhan, kita beriman pada setan. Karena kita yakin setan pasti berhasil. Tuhan pasti gagal. Dan ini sudah sesuatu yang di luar kemampuan Tuhan lah. Kira-kira begitu. Atau kalau enggak,
Kita nggak beriman kalau Tuhan mengasihi kita. Tuhan itu nggak cinta aku kok. Meskipun saya tahu dalam hal pergumulan kita itu tidak tentu kita langsung keluar. Saya jadi ingat sedikit cerita ya, sedikit tambahan ya. Musa itu kan disuruh ke Firaun, suruh bebaskan bangsa Israel supaya keluar dari Mesir. Tuhan yang suruh loh, kasih tongkatnya lagi, segala mujizat. Keluar nggak? Lama loh itu, 10 tula itu dia bolak-balik datang ke istana Firaun. Datang lagi ditolak, datang lagi di PHP, pengharapan palsu, bolak-balik. Tambah setelah dia datang itu orang Israel malah disiksa. Dulu mereka buat batu bata itu disediakan bahan materinya, bahan mentahnya. Sekarang suruh cari sendiri jerami. Kadang-kadang kita mikir, Tuhan aku ini beriman kok tambah parah ya. Aku beriman kok tambah susah ya. Aku percaya kok tambah sulit hidupku ya. Semakin aku beriman sama Tuhan, semakin terima pukulan. Tunggu, belum game over. Kita kira itu sudah ronde 10, bagi Tuhan baru ronde 1. Lalu gimana saya bisa tahan? Oh jangan takut, setiap hari kesusahan sehari untuk sehari. Emangnya kita punya pilihan nggak tahan? Hadapi, satu-satunya jalan iman itu akan menghadapkan kita ke depan. Hadapi, pencobaan akan melebihi kekuatan kita. Kalau Tuhan belum turun tangan, berarti itu belum lewat dari kekuatan kita. Kita aja yang merasa rasanya sudah lebih. Enggak. Itu salah paham. Salah sangka. Kalau yang kita tanggung itu hari ini, meskipun belum terjadi mujizat, kalau masih Tuhan izinkan, itu berarti belum lewat, belum melampaui kekuatanmu dan kekuatanku. Tuhan itu selalu adil dan setia pada firman-Nya. Terbukti dengan kita bisa marah sama Tuhan, kecewa itu pun kita masih punya kekuatan ekstra loh. Marah itu perlu kekuatan, kecewa juga perlu kekuatan. Daripada gitu kan pakai iman itu sesuatu yang positif daripada yang negatif. Dia berkata, tinggikan dirimu mengatasi langit. Coba lihat lagi ayat 7, 8 ya. Ayat 7 dulu, ayat 7. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku. Dia mengakui bahwa Daud sangat gelisah, dia stres sekali. Ditundukkan jiwaku itu berarti kan aku tuh hampir kalah dengan keadaan ini. Mereka menggali lubang di depanku. Wah, dia sebut semuanya. Tetapi, nah kalimat terakhirnya ini shock sekali buat saya. Kok beda sekali spiritnya. Tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Lalu dia katakan, Selah. Selah itu artinya berhenti. Enough. Bukan koma. Titik. Dia berkata, inilah mereka bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Kadang-kadang doa itu berupa curhat. Tapi kalau kita nggak sampai destinasinya yaitu iman, percuma semua curhatan itu. Kita hanya memberitahu Tuhan keluh kesah dan sesuatu yang kita tahu. Doa itu nggak boleh berakhir pada cerita, kondisi keadaan. Timbal balik doa adalah kalau kita menghadap ke Tuhan adalah kita pasti akan menerima kekuatan baru. Sebelum dalam nama Yesus amin, sebelum doa diamini, kita harus sampai destinasi, sampai tujuan akhir doa, sesi doa kita hari ini. Yaitu beriman kepada Tuhan. Tetapi mereka sendiri akan jatuh di dalamnya. Udah semua kalimat di atas dari yang singa lah, yang suka menerkam anak manusia, giginya seperti tombak panah, lidahnya seperti pedang tajam, bla 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 dan sebagainya. Semuanya itu langsung mentah, netralisir di kalimat terakhir. Tapi mereka sendiri yang jatuh di dalamnya. Catat nomor 4, hati yang beriman, itu hati yang dibela Tuhan. Karena iman menyenangkan hati Tuhan. Ibrani 11, tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Siapa berdoa kepada Tuhan dan menghadap Allah, masuk hadiratnya, harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah pada barang siapa yang mencarinya. Upah itu kerap kali adalah kemenangan, penyertaan dan pembelaan. Gak tentu kita langsung luput dari masalah, kadang-kadang di ronde 10 nanti. Tetapi Anda akan melihat perbedaan antara orang beriman dan orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, yang memegang Tuhan pada perkataannya. Dengan orang yang meragukan, meragukan, ya, orang-orang meragukan Tuhan, orang-orang yang bahkan mencemooh Tuhan dan kemampuannya. Terakhir ayat 8 dan 9. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Nomor 5, hati seperti apa sih yang dibela Tuhan, yang gak bisa kalah sama keadaan? Hati yang memuji. Hati yang memuji dan menyembah. Udah banyak contohnya kalau ini. Dari raja di perjanjian lama Yehosafat. Sampai perjanjian baru Rasul Paulus di penjara nyanyikan himnal
Lalu gempa bumi, malah justru kebalik. Orang yang menganiaya dia, itu sipir penjaranya, satu keluarga dibaptis malam itu terima Yesus. You see, hati yang memuji menyembah gak bisa patah. Kenapa? Karena Tuhan bertahta di atasnya. Siapa berani apa-apa? Hati yang memuji menyembah seperti biji mata Allah. 5 tipe hati ini. Satu hati yang dibela Tuhan. Hati yang merendah. Hati yang berdoa. Hati yang berharap. Hati yang beriman. Hati yang memuji. Haleluya.